Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jal, yang mana kita berharap agar ini semua bisa mendapatkan maghfirah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, Imam Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu taala, yang wafat 329 Hijriah, yang insyaallah kita akan bawakan penjelasannya dengan dua ulama. Yang pertama Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, dan yang kedua Syekh Rabi bin Hadi bin Umair Al-Madkhali hafizahullah taala. Pembahasan kita kali ini disebutkan tentang masalah bagian masalah manhaj, metode ya dalam beristidlal, dalam mengambil dalil ya menurut manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Disebutkan di sini oleh beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu laisa fis sunnati qiyas, bahwasanya tidak ada di dalam sunnah, di dalam akidah itu qiyas, yakni persamaan logika, nanti kita sebutkan. Wala tudrabu lahal amsal, dan tidak boleh, tidak ada juga membuat permisalan. Wala tattabi fiha al ahwa, dan juga tidak mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Bal huwa tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi akidah dan sunnah ini dibangun di atas tasdik, pembenaran, mengikuti dengan asar, riwayat-riwayat, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kaif, tanpa kaifiyah, ya, tanpa mengatakan kaif, wala syarh, atau tanpa dibarengi dengan penjabaran takwil yang batil.
wala yuqal lima wala kaif, dan tidak boleh juga mengatakan kenapa dan bagaimana. Ini pembelajaran tentang bagaimana kita seharusnya beragama. Taib, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Di sini kata beliau rahimahullahu taala mengatakan wa'lam rahimakallah, tuh. Ketahuilah ya, semoga Allah merahmatimu. Tuh lihat ya, kita pernah bahas lagi ini tentang semoga Allah merahmatimu. Berarti bukan hanya teruntuk bagi yang sudah mati saja rahmat Allah azza wajalla. Bahkan orang yang masih hidup pun butuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan rizki itu atas rahmat Allah azza wajalla, berdasarkan rahmat Allah. Kita berkasih sayang sesama manusia itu juga atas rahmat Allah azza wajalla. Diberi kesehatan rahmat Allah azza wajalla. Ya, itu semua karunia Allah azza wajalla, bentuk dari rahmat Allah azza wajalla. Ya, bahkan orang kafir pun ya, yang mungkin menghina Allah, yang mengatakan Allah memiliki anak, masih diberikan rizki oleh Allah azza wajalla, dan itu bentuk rahmat Allah juga di dunia. Ya, karena di antara makna Ar-Rahman ya, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya yang maha luas rahmatnya. Ya, alladzi wasi'at kulla syai. Ya, ar-rahmatu wasi'at kulla syai. Yang rahmatnya maha luas segala sesuatu, dan itu meliputi seluruh makhluk di dunia ini, di alam semesta ini. Ya, hatta binatang buas yang berkasih sayang dengan anaknya itu atas dasar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir mendapatkan kenikmatan di dunia itu juga atas dasar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dari nama Allah Ar-Rahman. Ya, nama Allah Ar-Rahman, dan nama ini hanya khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya bahwa manusia tidak boleh menamakan dirinya Rahman ya, atau Ar-Rahman atau Rahman, tidak boleh ya, karena ini khusus untuk nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Allah itu dibagi menjadi dua. Ada nama Allah yang khusus baginya, artinya nama ini hanya diperuntukkan untuk Allah, dan makhluk tidak boleh menamakan dirinya dengan nama ini, seperti Allah dan seperti Ar-Rahman. Ya, entah itu alif lamnya ada atau tidak, maka tidak diperbolehkan. Ya, seseorang mengatakan saya namanya Allah, ini enggak boleh, karena Allah maknanya allati yu'badu, ya, yang allati ta'luhuhul makhluqu hubban wa ta'zima, yang disembah oleh makhluk dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Ini makna Allah. Adapun Ar-Rahman adalah yang maha luas rahmatnya, dan ini hanya khusus untuk Allah ya, dan manusia rahmatnya terbatas, tidak luas. Sehingga jika ada manusia yang namanya Rahman, nggak boleh, haram. Ya, misalnya contohnya Arif Rahman Hakim, abadan ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan, karena Rahman ya, Rahman atau Rahman ya, ini adalah nama Allah azza wajalla. Makanya nama yang paling dicintai oleh Allah yang berkaitan dengan dua nama ini, Abdullah dan Abdurrahman. Ini nama yang dicintai oleh Allah karena berkaitan dengan nama-nama hanya khusus untuk Allah azza wajalla. Walaupun nanti ujung-ujungnya tetap aja dipanggilnya nama Allahnya yang di belakang. Ya, Abdullah dipanggilnya apa? Dolah. Ya. Abdurrahman dipanggilnya apa? Amang ya, atau pokoknya terakhirnya, padahal nama terakhirnya itu adalah nama Allah. Tidak boleh nama Allah itu disingkat. Ya, itu seperti kebiasaan atau diplesetkan, seperti kebiasaan orang-orang musyrikin. Uzza itu dari kalimat Al-Aziz. Ya, Manat dari kalimat Al-Mannan. Lata dari kalimat Allah, dimuannaskan. Nah, kita nggak boleh menyingkat nama Allah. Ya, sebenarnya namanya Abdurrahman, harusnya manggilnya Abdurrahman, nggak boleh disingkat. Ya, Abdullah, ya Abdullah nggak boleh disingkat. Ya, Dullah, ini karena ada nama Allahnya juga. Ya, itu yang harus kita pahami. Begitu juga seperti Abdul Aziz, Abdul Karim, ya,
Abdul Qawi dan lain sebagainya, nggak boleh memanggil nama akhirnya, karena nama akhirnya itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya demikian. Tapi karena kebiasaan ya, jadi kita sulit untuk merubahnya, tapi harus dipaksa. Kemudian ada nama Allah Azza wa Jal yang mushtarakah, yang makhluk boleh menamakan dengan nama tersebut. Ya, karena kesamaan dari makna sifat, seperti Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahim, Allah memiliki rahmat yang khusus, dan itu diberikan nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, kepada kaum mukminin. Orang masuk surga dengan rahmat Allah Rahim. Ya, Allah membantu orang-orang yang beriman Rahim. Dan manusia juga memiliki rahmat, ya, kasih sayang. Sehingga boleh seorang namanya Rahim, Pak Rahim misalkan, boleh, asal jangan dikasih alif lam, jangan Pak Ar-Rahim, karena Ar-Rahim di sini artinya siapa? Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau namanya Abdurrahim, ini faedah dari para ulama ya, para masyayikh. Kalau namanya Abdurrahim, seharusnya nggak boleh manggilnya Rahim, Pak Rahim, karena Rahim di sini siapa? Allah. yakni hamba zat yang memiliki rahmat yang khusus. Seharusnya nggak boleh. Tapi kalau namanya Rahim saja atau Pak Rahim, Rohim, ya tanpa alif lam, boleh kita manggilnya dia seperti tersebut. Begitu juga Abdul Aziz, misal, ya, hamba zat yang maha kuat, maha perkasa. Al Aziz di sini siapa? Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau seorang memanggil nama Abdul Aziz, Jis, ya, Aziz, ya, berarti dia sedang memanggil siapa? Allah, karena nama di sini nama penisbatan kepada nama Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami? Kecuali kalau namanya Aziz, boleh, tapi nggak pakai alif lam. Artinya apa? Ya, ini yang memiliki kekuatan. Manusia kuat, punya kekuatan diberikan oleh Allah. Qawi misalkan, namanya orang yang memiliki qawi. Ya, tapi kalau namanya Abdul Qawi, nah, ya dipanggilnya, kalau biasanya di orang Arab panggilnya Gawi. Ya, ini nggak boleh. Ya, karena qawi di sini adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Begitu juga Abdul Karim, Abdul Mannan, semuanya yang penisbatan penghambaan kepada Allah. Seharusnya kita berbicara secara hukum syar'i, tidak boleh. Kecuali kalau namanya nggak pakai hamba dan nggak pakai alif lam, boleh seperti itu. Ya, makanya kata orang-orang Timur Tengah sana, ya, orang Indonesia ini terkenal bakhil ketika menyebutkan nama. Terkenal, ya, Abdul Aziz panggilnya Jis, ya, Abdul Rahman dipanggilnya Amam, Abdul Karim dipanggilnya Rim, ya, bakhil kata mereka. Antumul bukhala. Hatta namanya Muhammad dipanggilnya Muh, ya, panggilnya Mat, ya. Kalau di sana enggak, di sana disebutkan nama lengkapnya. Siapa namanya? Ya Abdul Aziz, ya Abdul Karim, ya Muhammad, ya Abdullah. Di sini enggak, kayak napasnya kayak pendek. Ya, Abdullah dipanggilnya kadang kalau orang Jakarta bilangnya Uwo. Ya, ini sebenarnya nggak boleh karena di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ya. Ini faedah dari beberapa para masyayikh tentang masalah ini yang mungkin tidak disebutkan di kitab-kitab. Ya, tentang penyebutan nama. Seharusnya kita menyebutkannya secara lengkap. Ya, taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ini gara-gara kalimat rahimakallah nih, ya, semoga Allah merahmatimu. Artinya jangan antum marah ketika ada orang mendoakan antum, ya, semoga Allah merahmatimu. Katakan amin, ya, karena, ya, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah memberikan kepadamu rizki yang luas, memberikan nikmat yang banyak, kesehatan, memberikan kebahagiaan. Kalau antum meninggal maka diampuni dosanya, ya, kemudian dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Ini tersirat dari kalimat semoga Allah merahmatimu, rahimakallah, atau Allah yarhamuk. Makanya dalam bersin kita sering mengucapkan ini ketika ada orang yang bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Ingat, dengan syarat alhamdulillah. Kalau nggak mengucapkan alhamdulillah, kita nggak boleh mengatakannya.
Maka kita ucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ya, ini sebenarnya doa yang sangat besar dan termasuk juga di dalam salam kita. Ya, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keselamatan untuk kalian dan rahmat Allah Azza wa Jalla serta keberkahan. Tuh lihat, ini doa, ucapan sekaligus doa yang luar biasa yang dibutuhkan manusia. Keselamatan, rahmat dari Allah, kasih sayangnya, dan keberkahan. Ini yang dicari oleh manusia di muka bumi ini. Ya, yang dicari oleh manusia di muka bumi ini. Tapi kita kaum muslimin malah menggantinya dengan apa? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sabahul khair, sabahun nur sebagai pengganti salam. Ya, atau makna-makna lain. Ya, kecuali kalau antum mengucapkan assalamualaikum habis itu sabahul khair, tidak masalah. Tapi banyak sebagian orang mengganti assalamualaikum dengan sabahul khair. Ini juga tidak bagus. Ya, karena mengganti ucapan selamat, bahkan ini ucapan selamat penduduk surga dengan makna-makna yang tidak, dengan ucapan-ucapan yang tidak ada maknanya. Baik, kita kembali ke pembahasan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, bahwa annahu laisa fis sunnati qiyas, bahwa tidak ada di dalam sunnah. Ya, sunnah di sini artinya akidah. Ya, karena kitab ini sedang membahas akidah. Ya, sunnah di sini artinya tariq, cara beragama, akidah. Ya, syarhus sunnah artinya syarhul akidah, penjelasan tentang akidah. Dan ulama-ulama terdahulu pun juga menamakan kitab-kitab akidah itu dengan sunnah. Seperti disebutkan di sini, ya, kitab sunnah punya anaknya Imam Ahmad, Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Nama kitabnya sunnah dan isinya akidah. Kemudian sunnah lil Khallal, kemudian syarh usul i'tiqad ahli sunnah. Ya, ahli sunnah artinya ahli al-aqidah as-sahihah lil Imam Al-Lalkai rahimahullahu taala, sunnah li Abi Asim, ya, dan yang lainnya. Itu maksudnya sunnah di sini bukan sunnah menurut fikih yang artinya apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Itu bukan sunnah yang kita maksud. Sunnah di sini artinya akidah dan agama. Ya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kenapa di dalam sunnah tidak ada qiyas, analogi? Ya, tidak ada qiyas, penganalogian, enggak ada. Ya, artinya menggunakan akal ketika mengambil penghukuman akidah. Karena yang namanya akidah kata para ulama tauqifiyah. Ya, berhenti apa kata dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah keyakinan semuanya itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Semua secara umum agama itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tidak mengambil akidah dari selain Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena barometernya apa yang datang dari Allah dan Rasul. Antum harus tahu dulu apa makna akidah. Akidah adalah ma yarbitul qalba, apa-apa yang mengikat hati tentang masalah keimanan, tentang masalah keyakinan. Karena akidah diambil dari bahasa Arab artinya aqada yaqidu uqdatan. Aqada yaqidu artinya ikatan tali simpul. Itu akidah. Ya, uqdah. Ya, antum tahu. Ini anak sebutin nama person nggak apa-apa ya biar kita bisa paham. Tapi orang kafir ini disebutkan, tidak usah. Tahu orang Cina dulu yang di sini ada apa namanya? Ada kuncirnya, ya. Itu namanya kuncir ini itu ikatan. Ya, ikatan ini bahasa Arabnya uqdah. Ya, uqdah. Makanya jangan disebutkan. Yani uqdah artinya tali simpul. Ya, tali simpul. Nah, ikatan yang kencang. Makanya kalimat akidah yakni yang mengikat hati tentang masalah keyakinan. Sehingga keyakinan itu tempatnya di mana? Di hati. Ya,
Keyakinan itu tempatnya di hati. Makanya Allah Azza wa Jalla selalu melihat amalan itu porosnya dari hati dulu. At-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takwa itu tempatnya di sini, yaitu akidah. Dan akidah terbagi menjadi dua. Ada akidah sahihah, ada akidah batilah. Akidah sahihah yakni akidah yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah dan pemahaman para sahabat, maka itu akidah yang benar. Adapun akidah batilah, akidah yang batil, yaitu yang setiap segala akidah keyakinan yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akidah yang batil. Akidah yang batil. Tapi kita kembali ke pembahasan ya, bahwa akidah itu tauqifiyah, tidak ada majal ya, ruang untuk akal bisa menambahkannya atau adat istiadat menambahkannya ya, atau apapun perasaan, tidak ya. Wa ma khalafa ma ja'anillah wa rasuli fa innahu batil wa dhalal ya, sehingga yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW itu batil, itu dolal ya, itu dolal. La yadkhuluha qiyas, tidak masuk analogi ya, karena qiyas itu hanya ada di permasalahan fikih. Dan kalau kita ambil hukum asalnya, hatta dalam masalah furu' ya, ada usul, ada furu', ada yang usul pokok, ada yang cabang, walaupun ini hanya penjelasan untuk penjelasan ulama saja. Wa illa semua agama itu semuanya satu ya, kecuali dalam masalah furu itu mungkin ada yang namanya qiyas, analogi, ketika tidak ada dalil ya. Hukum asalnya ketika ada dalil nggak boleh kita qiyas, pakai logika. Sebagai contoh kasus ya, contoh kasus qiyas di dalam hukum fikih yang banyak digunakan oleh ulama karena tidak ada dalilnya, tapi kesamaan hukumnya sama, yaitu khamr itu terbuat dari mana? Terbuat dari perasan anggur yang apa namanya itu di fermentasi ya, kemudian menjadilah khamr, memabukkan ya. Khamr dalam istilah syar'i yang berasal dari hukum asalnya dari anggur. Ada juga namanya nabiz ya, dari korma yang difermentasikan ya, kemudian hukumnya sama, artinya hasilnya sama, hasilnya bisa memabukkan dalam waktu tertentu. Nah lihat, nabiz ini tidak disebutkan oleh dalil ya, yang disebutkan oleh dalil hanya anggur, yaitu khamr, bisa dipahami. Nah kata para ulama dikiaskan bahwa nabiz apabila sama hasilnya dengan khamr, yaitu memabukkan, maka diambillah dengan kias, dianalogikan, karena sama-sama hasilnya yaitu memabukkan. Dari sini ulama ngasih kaidah, kullu muskirin haram, segala yang memabukkan itu hukumnya haram. Diambil dari mana? Kias tadi, korma tadi yang difermentasikan dengan kias apa? Anggur, karena hasilnya sama, yaitu memabukkan. Bisa dipahami? Itu kias dalam usul dalam fikih. Adapun dalam akidah nggak boleh kayak gini, karena akidah bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta dalam permasalahan fikih secara hukum asalnya pun kias itu memang nggak ada ya. Makanya kata para ulama, la qiyasa ma'an nas, tidak ada kias ketika ada dalil ya, ketika ada dalil. Ketika nggak ada dalil dan hukumnya sama seperti tadi, maka itu diperbolehkan. Taib, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Imam Barbahari rahimahullahu taala, wala tudrabu lahal amsal. Dan sunnah pun juga jangan, akidah ini tidak boleh kita membuat permisalan. Ya, membuat permisalan. Ketika antum dengar bahwasanya di dalam sunnah hukumnya A, hukumnya B, kita kadang suka memisal-misalkan. Ya, suka memisal-misalkan. Sebagai contoh di sini,
kita sebutkan perkataan ulama, ya. Ya, wa yushirul muallif rahimahullah wa la tudrabu lahal amsal, dan jangan, ya, kita tidak boleh memisalkan ketika mendengar, ini sebagai contoh ya, hadis Nabi SAW, tawadda'u mimma ghayyaratin nar, berwudulah dari makanan yang terkena api. Walaupun yang rajihnya nanti kita sebutkan tidak masalah, ya, tidak batal wudunya karena ada hadis lain. Akhirnya Ibnu Abbas ini tatkala mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tawadda'u mimma ghayyaratin nar, berwudulah ketika setelah makan makanan yang terkena api, seperti yang dipanggang-panggang itu, ya, yang langsung terkena api. Maka kata Ibnu Abbas, atawadda'u minal hamim, apakah kita juga berwudu dari bara api? Bisa dipahami? Minal hamim, ya, entah itu areng, ya, atau bara api. Maka kata Abu Hurairah memberi pelajaran kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, idza sami'ta an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan fala tadribu lahal amsal. Kalau engkau mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dipermisalkan dengan yang lain-lain. Ini adab tatkala kita mendengar satu hadis atau Al-Qur'an, ya, dari Nabi, Al-Qur'an, ya, hukum tertentu, maka jangan kita mencari-cari celah, akhirnya nanti bisa membelot, waliyadzubillah. Ini nggak boleh, ini adabnya, ya, ini ada pembelajaran adabnya. Jangan cari permisalan yang lain. Sebagai contoh, ketika kita membahas misalkan isbal, itu menjulurkan kain ke mata kaki, ya, sampai menutupi mata kaki. Ya Ustaz, bagaimana dengan kaos kaki? Ya, kalau dia menanyakannya dengan dalam rangka untuk mencari tahu, oke, enggak apa-apa. Tapi ada yang sebagian orang menanyakannya karena dalam bentuk istihza, dalam bentuk melecehkan. Ini masuk dalam kategori wala tadribu lahal amsal. Ya, jangan membuat permasalahan. Sebagian orang juga sampai melebar kemana-mana. Hukum sholat itu syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Ya Ustadz, gimana kalau kita di bulan menghadap kiblatnya kemana? Ya, ada pertanyaan ngawur. Ya, antumnya aja belum ke bulan. Makanya ada seorang ustadz ditanya kayak gini, jawabannya, antum kalau sudah sampai bulan kabarin ana. Ya. Kenapa? Pertanyaan yang la tadribu lahal amsal, yang tafeh, yang tidak ada bobotnya, tidak memiliki manfaat sama sekali. Termasuk juga masalah mungkin, Ustadz, kenapa kita berwudu mukanya dulu, kenapa nggak tangannya dulu? Ini masuk dalam kategori ini. Nanya hikmahnya apa? Kenapa sih? Kenapa dan kenapa? Ini juga bisa masuk wala tadribu lahal amsal. Kita disuruh untuk mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu hikmahnya itu bonus, enggak tahu hikmahnya kita terus jalankan. Itu pembelajaran dari kalimat wala tadribu lahal amsal. Jangan dibuat permisalan, dibuat sesuatu yang tidak baik sunnah ini, ayuhal ikhwah. Ikhwani fiddin, azani Allah yakum. Kembali ke hukum tadi, yang rajihnya boleh seseorang untuk makan berwudu dari makanan yang langsung terkena api. Karena Nabi SAW, ini sebagai bentuk faedah, ya, karena Nabi SAW, ya, makan daging kambing, ya, yang dibakar, kemudian habis itu sholat asar dan tidak berwudu kembali. Artinya hadis ini, ya, menutup hadis yang tadi, yang pertama, bahwa yang rajihnya adalah tidak membatalkan wudu, Adapun yang khilaf itu sampai sekarang, apakah makan daging onta itu membatalkan wudu? Ini khilaf di antara ulama, ya, Wallahu ta'ala alam. Pendapat yang selamat adalah seorang seharusnya berwudu ketika memakan daging onta, ya. Wallahu ta'ala
a'lam bishawab. Karena onta ini memiliki seperti kekuatan dari jin. Ya, makanya di Arab sana itu dibedakan. Orang yang suka makan daging onta sama orang yang makan daging kambing ini beda wataknya. Orang yang suka makan daging onta ya agak temperamental, tersinggungan, cepat ngamuk, cepat marah, ya, cemburunya tinggi, ya, kepada keluarganya sangat tinggi sekali. Berbeda dengan orang yang suka makan kambing. Orang yang suka makan kambing itu tingkah lakunya itu lebih kalem, lebih halus, lebih lembut, ya, karena kambing namanya ya seperti itu disebutkan dalam kalimat para ulama. Adapun onta, ya ayyuhal ikhwah, itu memiliki kekuatan. Makanya orang yang belum pernah makan daging onta bisa jadi kulitnya atau wajahnya memerah, panas dia. Ya, kalau ada mobil nabrak onta di sana, yang hancur mobilnya bukan ontanya. Ya. Dan kebanyakan drivernya itu mati. Kenapa? Mungkin ontanya lecet-lecet dikit, pincang, ya, tapi mobilnya hancur. Kenapa? Karena onta memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan kalau kita berbicara masalah onta ini disebutkan kata para ulama, safinatu as-sahra, ya, kapal padang pasir. Kapal padang pasir dia tahu arah jalan. Kayak kita di sini, ini ke Indramayu, ini ke Jakarta, ini ke Cirebon, onta tahu. Dan onta la yansa maulidahu abadan. Onta ini nggak bakal lupa sama kampung halamannya. Ya, nggak bakal lupa sama kampung halamannya. Pasti suatu saat akan kembali lagi. Pernah diceritakan oleh penggembala onta bahwasanya ada orang yang beli onta dari Qatar atau dari Kuwait. Qatar sama Kuwait ini satu daratan dengan Saudi, ya, dan dia tinggal di selatan Riyadh. Kurang lebih jaraknya bisa 2000 kilo. Ya, kurang lebih segituan ya, 1000 atau 1500 kilo. Di antara muamalahnya, notanya mengatakan kalau ontanya balik lagi tolong kabarin dan kembalikan. Dan subhanallah terjadi. Ketika dibeli ontanya, karena ontanya diurus dari kecil, ya, dari sejak lahir sampai besar, kemudian ontanya dibawa ke negeri sebelah, tetangga sebelah, yang Qatar atau Kuwait, saya lupa, maka balik lagi dalam beberapa bulan kemudian. Tuh lihat ya, tidak bakal lupa. Ya, dia tahu instingnya kampung halamannya di mana. Ya, dan juga onta ini bisa kuat minum sampai 1 pekan. Sekali minum 1 baskom besar. Ya, 1 baskom besar. Ya, bisa untuk 1 minggu. Ya, kalau antum dipukul sama sapi, ya mungkin paling pingsan. Tapi kalau antum dipukul sama onta, ditendang sama kakinya, kena kakinya remuk. Kalau kena badan, meninggal seketika, tewas. Ya, tewas seketika. Kenapa? Karena onta memiliki kekuatan yang hampir seperti jin, disebutkan ya oleh perkataan para ulama. Ya, makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bukankah, kenapa engkau tidak, atau afala, coba lihat bagaimana Allah menciptakan onta yang luar biasa itu. Dan onta ya binatang pendendam sekaligus binatang al-wafa, yang menepati jika antum berbuat baik, maka dia nggak bakal lupa walaupun 30 tahun yang akan datang. Ya. Tapi sebaliknya, kalau antum pernah menampar mukanya, memukul, 30 tahun yang akan datang nggak bakal lupa. Ingat. Nanti dia akan ngerindik dari belakang, kemudian bukan digigit, tapi apa? Istilahnya brek, diburuk bahasanya, didudukin. Kalau sudah didudukin, wassalam, semuanya rata dengan tanah. Ya waliyadzubillah. Tuh lihat, ya, jadi makanya sampai sekarang, ya wallahu a'lam bishawab, ya, masuk ke dalam pembahasan fikih, apakah batal wudu orang yang makan daging onta. Wallahu ta'ala alam, ini ada khilaf, ya. Yang pendapat yang selamatnya adalah lebih baik kita berwudu kembali, ya. Dan sayangnya
Ya, di Indonesia tidak ada onta, hanya ada di kebun binatang. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, wala tattabi' fiha al-ahwa, dan jangan mengikuti hawa nafsu. Akidah Islamiyah tidak diambil dari hawa nafsu, ya, tapi bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma wafaqal hawa, tidak seperti kebanyakan orang, kalau sesuai dengan hawa nafsu diambil, kalau ma khalafal hawa yurad, kalau menyelisihi hawa nafsu maka ditolak, karena ini jalannya orang-orang yang menyimpang. Makanya di dalam ilmu akidah, istilah ulama akidah, orang yang menyimpang, ahlu bid'ah dibilang ahlul ahwa. Dibilang apa? Ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Ya, pengekor hawa nafsu, ya. Makanya ahlul bid'ati wal ahwa. Ya, makanya ada kitab dari para ulama, ya, mauqif ahli sunnah min ahlil bid'ah wal ahwa. Seperti ini karya tulisnya Syekh kita, Syekh Ibrahim bin Amir Haili hafizahullah ta'ala, mauqif ahli sunnati wal jamaah min ahlil bid'ah wal ahwa. Prinsip seorang muslim, ya, terhadap ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Kenapa? Karena ahlul bid'ah tidaklah melakukan perbuatan bid'ah kecuali karena mengekor hawa nafsu. Orang yang menyimpang, akidahnya yang menyimpang karena sesungguhnya dia mengikuti hawa nafsunya, tidak mau tunduk. Tatkala tidak mau tunduk terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejatinya itu dia sedang mengikuti hawa nafsu. Begitu juga yang bukan akidah. Tatkala disampaikan ini hukumnya seperti ini, tetap dia ngelak-ngelak. Oh, enggak bisa, kata ustadz saya, kata kiai saya, kata guru saya, kan yang penting kan kayak gini. Nah, itu sudah ngikutin hawa nafsu, ya, mengikuti hawa nafsu, ya. Makanya kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Qasas ayat 50, Allah mengatakan fa illam yastajibu laka, apabila mereka tidak mau menjawab dakwahmu, tidak menerima ajakan dakwahmu wahai Muhammad, apa kata Allah? Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah bahwasanya mereka itu sesungguhnya mengikuti hawa nafsu, ya. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapakah yang lebih sesat? Orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil kaidah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, faman lam yuslim lil aqidah ats-tsabita fil kitabi was sunnah fahuwa innama yattabi'u hawahu. Barang siapa yang tidak mengikuti, tidak menjadikan keyakinannya bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau kembali kepada Al-Quran, sunnah Nabi SAW, ya, maka sesungguhnya dia mengikuti hawa nafsunya. Dan orang yang tidak mau tunduk dengan aturan agama juga demikian. Nggak mau, nanti kayak gini. Bahkan ada sebagian orang itu pura-pura jahil. Kenapa? Karena masih mengikuti hawa nafsu, nggak mau tanya. Padahal hati kecilnya menjerit bahwasanya ini salah, cuman nggak mau nanya. Kenapa? Pasti jawabannya kayak gini. Kenapa? Masih mengikuti hawa nafsu. Tapi kalau ditanya kenapa antum melakukan ini, saya nggak tahu. Ya, ini bukan nggak tahu, tapi antumnya PPB. Tahu PPB? Pura-pura bahlul. Ya, TTD, tak tahu diri, nggak mau belajar, sehingga apa? Dia selalu berada di naungan kejahilan, nggak mau tanya. Kenapa? Kalau nanti tanya dia disuruh kayak gini, akhirnya enggak, berat. Nah, sejatinya orang yang seperti ini adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Yang kata Allah, waman adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapakah yang lebih sesat
orang yang mengikuti hawa nafsunya tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam ayat lain, ya, afara'aital ladzi ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tahu siapakah mereka orang yang mengikuti, yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Tuh lihat, sama Allah jadikan hawa nafsu seakan-akan ilah yang disembah selain Allah karena menuruti hawa nafsu. Sehingga ahlul maksiat dikatakan pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah dikatakan pengekor hawa nafsu, ahlul syirk, kemusyrikan juga dikatakan pengikut hawa nafsu. Tatkala disebutkan dalil dan Al-Quran dan Sunnah Nabi kemudian menolak mentah-mentah dengan hujjah ini adalah sudah menjadi keturunan, sudah menjadi turun-temurun, maka sejatinya mereka mengikuti hawa nafsunya. Sama seperti orang kafir Quraisy tatkala disebutkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu, seperti Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah, wahai kaum, wahai ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, kalian pasti akan beruntung. Apa responnya mereka? Apa responnya mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan saja? Sungguh ini perkara yang sangat aneh. Karena apa? Tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal mereka mengakui Allah lah satu-satunya Rabb, Allah lah satu-satunya Al-Khaliq, Allah satu-satunya Ar-Raziq, yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai, yang menghidupkan dan mematikan. Tetapi kenapa tidak menyembah Allah? Karena mengikuti hawa nafsunya. Dalilnya adalah Allah Azza wa Jalla berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Kata Allah Azza wa Jalla, tatkala mereka diombang-ambing di lautan, ya, dengan ombak besar di lautan, mereka lupa sama Tuhan-Tuhan mereka. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan semurni-murninya, lupa sama Lata, lupa sama Uzza, sama Manat, sama Hubal, sama Tuhan-Tuhan lainnya yang disembah tatkala itu. Tapi mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla mukhlishina lahuddin. Ya, ketika Allah selamatkan, falamma najjahum ilal barri, tatkala mereka diselamatkan ke daratan, idzahum yusyrikun, mereka kembali lagi berbuat syirik kepada Allah. Nah, lihat, tatkala darura mereka yuslim, berislam, tunduk dan patuh, bahkan menyerahkan perkaranya kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat, hawa nafsunya nggak berbicara di sini. Tapi tatkala di waktu luang, di waktu kekosongan, mereka dalam keadaan bahagia, idzahum yusyrikun, mereka berbuat syirik. Disinilah ada letak hawa nafsu. Begitu juga ahlu bid'ah. Tatkala diperintahkan ini tidak ada dasarnya, tidak ada landasan hukumnya, tidak ada perbuatan contohnya dari para sahabat, dari Nabi SAW, ya, bahkan tidak ada riwayat sama sekali, mereka tolak mentah-mentah dengan hujjah kemana-mana. Ibarat orang yang ingin tenggelam, ngambil rumput dedaunan yang ada di kanan kirinya untuk melegalkan acara yang sudah berpatri dengan hawa nafsunya ini. Makanya susah sekali. Begitu juga ahlu maksiat. Ahlu maksiat juga mengikuti hawa nafsunya. Cuman bedanya ahlu maksiat sama ahlu bid'ah, lebih mending ahlu maksiat, walaupun sama dua-duanya buruk. Karena ahlu maksiat memandang dia ini sedang mengikuti hawa nafsunya dan salah. Tatkala antum jelaskan, mungkin kalau dia masih memiliki keimanan, jazakallah khair, barakallahu fiik, doakan saya semoga saya bisa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan saya bisa kembali pada Allah. Kenapa? Karena dia merasa salah. Tapi kalau bid'ah tidak, mengikuti hawa nafsu plus
menjadikan ini sebagai agama taqarrub kepada Allah. Sehingga tatkala antum mengingkarinya hatta dengan cara yang paling lembut, dengan cara yang paling hikmah, hatta antumnya nggak mengatakan kalimat bid'ah. Ini tidak diajarkan. Ini adalah sunnah, ya. Ini adalah tidak sesuai sunnah, ya. Antum diperangi, ya bisa jadi nanti nyawa taruhannya. Kenapa? Karena sudah terlanjur hawa ini meliputi mereka dan menjadikannya sebagai agama, waliyadzubillah. Bahkan ada salah satu masjid, ya, ketika disuruh khutbah atau kajian, Ustaz nanti jangan ngomong bid'ah ya. Ya nanti takut rame, takut memecah belah umat. Bilang aja ini enggak sunnah. Subhanallah ngajarin, ya. Padahal yang pertama kali mengatakan bid'ah itu siapa? Rasul. Dan itu Nabi mengatakannya di khutbah Jumat lagi. Ya, antum mungkin udah hafal redaksinya. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Tuh lihat, Nabi khutbah Jumat ngomongin bid'ah. Apakah nanti ketika Nabi datang khutbah juga dilarang juga? Nabi jangan mengatakan bid'ah, nanti bisa memecah belah umat. Apakah ada sahabat yang mengatakan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Toh kenapa kita ingin mengikuti Nabi mengatakan redaksi yang sama kemudian menjadi sesuatu yang gaduh, ya. Bahkan kitanya yang dikambing hitamkan, wal iyadzu billah. Kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya. Taib ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Poin terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, ya, tentang pengambilan akidah, bal huwa tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi akidah seorang muslim, akidah sahihah itu berlandaskan at-tasdiq, pembenaran, ya, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kaif wala syarh, tanpa kaifiyah, tanpa penjabaran takwil yang batil, dan tanpa mengatakan kenapa dan bagaimana. Artinya bahwa hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan para ulama, yakni taslim, seorang seharusnya tunduk dan patuh terhadap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa embel-embel yang tadi disebutkan. Tidak i'tirad ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menantang atau mengkritisi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak apalagi syukku, meragukan, padahal hadisnya di Bukhari dan di Muslim, ya, hadisnya sahih, tapi karena mungkin tidak sesuai hawa nafsunya tadi atau tidak sesuai dengan logikanya, kata dia, akhirnya sampai i'tirad, mengkritisi Nabi SAW, hadis Nabi SAW. Sebagai contoh kasus, di sini para ulama menyebutkan tentang asma wa sifat, tapi ada satu kasus yang yang mudah, adalah tentang masalah hadis lalat. Hadis lalat, ya, Nabi SAW mengatakan apa? Kalau ada lalat yang mencelok ke air minum, maka apa? Tenggelamkan, iya apa tidak? Ya, tenggelamkan, ya, kemudian buang, ya, buang dan boleh diminum, karena bisa, kata Nabi SAW, karena lalat itu tatkala mencelok dia sedang menularkan penyakitnya di salah satu sayapnya, maka celupkan lagi dengan sayap berikutnya, maka itulah penawar. Ini hadis, ini wahyu yang berbicara. Apa yang dilakukan oleh orang ini? I'tirad, menentang, ya, enggak mungkin ini. Lalat kan binatang jorok, binatang kotor, binatang yang tidak
nempel kecuali di sesuatu yang kotor dan jorok. Saya jijik untuk mempraktekannya. Kayaknya hadisnya nggak sahih nih, hadisnya nggak benar. Tuh lihat, sudah mulai. Kenapa? Dia logika muter kemana-mana, hawa nafsunya juga berperan, sampai i'tirad, menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang seperti ini, maka dia dipertanyakan imanannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata para ulama, falaysa bimuslim. Orang yang seperti ini tidak Islam, tidak Muslim, berserah diri kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi giliran para praktisi kesehatan yang mengatakannya, dokter, ilmuwan yang melakukan riset ya, bahwa lalat ini adalah binatang kotor dan jorok ya, dia tidaklah menclok kecuali ke tempat yang jorok. Tetapi riset mengatakan, setelah disebutkan atau ada jurnal ya, diketahui bahwa salah satu sayap lalat itu ketika menclok ke air dia sedang membuang virusnya. Maka celupkan satu laginya. Makanya lalat itu kalau menclok ke air dia bukan kayak gini, tapi miring. Ya, miring dia. Antum perhatikan. Maka celupkan satu lagi karena itu akan menetralisir dan boleh diminum. Tapi giliran dokter yang mengatakan, dia mingkem 1000 bahasa. Enggak komentar, enggak berani kritisi. Enggak berani dia, enggak berani. Depan dokternya enggak berani. Ya, padahal ini sekedar riset, bukan wahyu. Tapi giliran Nabi yang mengatakan hadisnya sahih dan ini wahyu, dikritisi habis-habisan. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang seperti ini belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan belum berislam, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kata para ulama, orang seperti ini bisa kafir karena sudah tidak mempercayai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini lihat, kita jangan sampai tebang pilih dalam masalah sunnah Nabi SAW. Karena kita belum tahu hikmahnya, kita belum tahu maslahat duniawinya, kita nggak mengamalkan. Ini salah nih, harus kita rubah. Sebagai contoh, kasus berikutnya, ya, ini untuk memahamkan ya beberapa dengan contoh-contoh. Nabi SAW mengatakan, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah kalian minum dengan berdiri. Sering dengar hadis ini, alah biasa aja, nggak digubris nih hadis. Bahkan ngadain walimah, pesta pernikahan, standing party. Tahu standing party? Kursinya semuanya disingkirin kayak orang barat. Ya, supaya apa? Makannya berdiri, minumnya berdiri juga. Nggak diladenin nih hadis ini. Tapi giliran praktisi kesehatan mengatakan, kalau terbiasa minum berdiri, nanti katup ginjalnya tidak terbuka dengan maksimal, sehingga air yang masuk tidak terfilter dengan baik. Kalau keseringan minum berdiri, nanti bisa ada gangguan di ginjalnya. Ya, maka seharusnya harus duduk. Mendengar dari dokter langsung tuh nggak pernah lagi minum berdiri, duduk terus. Kenapa? Ada masalah duniawi yang kelihatan. Tapi giliran Nabi SAW yang mengatakan yang mana ini wahyu, tidak digubris. Nah ini ada syai' min i'tirad, ada sesuatu tentang penentangan dia kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak boleh seorang muslim kayak gini. Dalilnya sahih, valid, sami'na wa ta'ana. Tahu hikmahnya itu bonus. Nggak tahu, bukan itu tujuan kita mengikuti Nabi. Tujuan kita mengikuti Nabi karena perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seorang mukmin yang sejati yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun. Dan demi Rabbmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka tidak beriman. Ya, la yu'minun, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ya, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu hakim, perantara terhadap permasalahan hukum, kembalikan ajarannya. Fima syajara bainahum, apa yang mereka perselisihkan.
thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian tidak ada di hati mereka rasa berat hati mengamalkan keputusanmu, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dan patuh terhadap engkau, putusan engkau. Tuh lihat, ini mukmin yang sejati. Apabila dikhabarkan kepadanya qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama kali sami'na wa ta'ana. Dan jika perbuatan yang selama ini tidak sesuai, maka dia berusaha untuk lapang dada dan menerimanya, tidak karena terpaksa, dan dia harus tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Azza wa Jalla dengan sukarela. Maka ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 65, mukmin yang sejati. Berarti kalau yang tidak demikian, maka dia bukan mukmin yang sejati. Ya, mukmin yang hanya sekedar namanya saja, muslim yang hanya sekedar muslimnya saja. Karena makna Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sungguh sangat aneh ada muslim tapi enggak sholat. Ya, enggak pernah ke masjid kecuali sepekan sekali. Itu pun juga datangnya terlambat. Ketika khatibnya mengatakan aqimus shalah baru masuk. Ya, berjejer di sana, di depan atau di luar masjid. Ya, ini apakah ini pantas dikatakan sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Allah? Yang lebih parahnya lagi, setahun 2 kali, itu pun bukan di masjid tapi di lapangan, dan datangnya terlambat pula. Ya, apakah ini orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla? Waliyadhu billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga kita semua termasuk orang yang benar-benar Islam, muslim, mukmin kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini saja pembahasan kita, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.